Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin sebuah topik yang lagi hot banget, yaitu resesi ekonomi di Indonesia. Kira-kira kita sebagai investor harus melakukan apa ya, supaya investasi yang kita lakukan itu tetap bisa menghasilkan keuntungan? Yuk langsung aja kita mulai videonya, dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Adanya COVID, maka baseline untuk 2020 menjadi berubah sangat besar, sangat signifikan, bahkan sangat fundamental. Kita semua tahu bahwa COVID telah menyebabkan dampak yang luar biasa besar dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Tahun ini, dalam 3 bulan saja, Januari-Maret, capital inflow ke Indonesia justru mengalami negatif, terjadi minus 148,8. Inilah yang menyebabkan kenapa di pasar surat utang negara, indeks harga saham, dan nilai tukar rupiah semuanya mengalami tekanan yang cukup besar. Untuk GDP saat ini kita mengestimasi dalam kondisi berat dan sangat berat. Baseline kita di 5,3 akan mengalami tekanan pada level turun pertumbuhannya sampai di level 2,3%. Bahkan dalam situasi sangat berat, mungkin juga bahkan menurun sampai negatif growth. Yes, video ini saya buka dengan statement dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, yang menyampaikan data-data dan fakta-fakta yang menurut beliau kemungkinan besar atau hampir pasti Indonesia akan mengalami resesi di kuartal ketiga tahun 2020. Jadi sebelum statement dari beliau ini keluar dan ramai banget di pasar modal, sebenarnya Pak Jokowi, Presiden kita, melalui beberapa konferensi pers, melalui beberapa wawancara, juga sudah tipis-tipis menyampaikan adanya peluang Indonesia akan masuk ke jurang resesi di 2020 ini. Yuk kita lihat dulu pernyataan dari Pak Jokowi. Ekonomi kita menurun, ya, betul, itu fakta. Tapi mana ada negara yang tidak menurun ekonominya? Bahkan ada banyak negara lain yang harus memikul beban ekonomi yang jauh lebih parah. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, misalnya, kinerja ekonomi kita masih lebih baik. Sekali lagi, ini fakta. Ini harus kita ambil hikmahnya agar kita juga tetap optimis, dan tidak kehilangan harapan. Sekali lagi, saya tegaskan, kita harus tetap optimis. Kendati demikian, saya juga belum puas. Saya ingin menteri-menteri lebih baik lagi dalam bekerja, mencari program yang lebih tepat sasaran, semua harus terus kita perbaiki, masih banyak kerja keras yang perlu kita kerjakan. Kita harus terus melakukan penyesuaian kebijakan, mencari yang lebih baik. Belum sempurna, ya, tapi bisa kita perbaiki bersama-sama. Nah itu ya, jadi data-datanya sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani dan Pak Jokowi. Jadi menurut saya, sebenarnya hampir pasti Indonesia itu akan mengalami resesi setelah laporan GDP kuartal 3 keluar. Nah, kalau ada teman-teman yang nonton video ini mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun yang akan datang, mungkin teman-teman nggak gitu tahu jelas kejadian apa sih yang terjadi di 2020 sampai akhirnya Indonesia harus resesi lagi. Mungkin saya akan jelaskan sedikit. Jadi di akhir tahun 2019, kemarin itu ada virus yang namanya COVID-19. Nah, virus ini menyerang organ pernapasan manusia dan dapat menular dengan sangat cepat. Jadi satu orang bisa dengan mudah menyebarkan ke banyak orang lainnya. Gitu ya. Kemudian, untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah itu mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana Pak Jokowi waktu bulan Maret 2020 lalu itu menyampaikan kita tuh harus bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ya intinya sih mengurangi aktivitas di luar ruangan yang berpotensi menimbulkan keramaian. Nah akhirnya merembet nih, PSBB ini merembet ke sektor usaha, ke sektor real. Yang mana kalau kita tahu ya dari kata-katanya kan pembatasan sosial. Artinya masyarakat harus lebih banyak stay di rumah,
mengurangi jalan-jalan, mengurangi ke mall, mengurangi belanja, kemudian juga mengurangi liburan, nggak bisa kemana-mana, juga mengurangi pengeluaran. Pastinya kan kalau lagi kondisi seperti ini, masyarakat itu biasanya akan lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang, lebih milih untuk menyimpan uangnya. Nah, kondisi seperti ini membuat konsumsi masyarakat itu berkurang. Akhirnya, itu juga berdampak ke sektor usaha. Contoh sektor usaha yang paling terdampak adalah toko retail, toko-toko di mall. Nah, kalau orang itu nggak mau ke mall karena takut kena COVID, ya pasti kan toko di mall juga sepi. Nggak ada yang beli, akhirnya omset penjualan turun, perusahaan itu mengalami kerugian. Setelah perusahaan itu mengalami kerugian, dampaknya apa? Perusahaan itu nggak bisa bayar karyawan. Karyawannya banyak, yang harus digaji itu banyak, karena pendapatan turun, ya udah, gajinya terhambat. Akhirnya perusahaan pun dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Pertama, motong gaji karyawan, atau malah mecat karyawannya. Nah, keputusan ini udah nggak enak nih. Mau diambil yang manapun, itu akan berdampak negatif ke roda perekonomian. Karena saat masyarakat itu nggak punya penghasilan, ya dia mau belanjain apa? Dia nggak punya uang untuk belanja. So, ini seperti lingkaran setan yang membuat kondisi perekonomian di Indonesia itu gonjang-ganjing. Gitu ya. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan. Ya, terus kalau misalkan kondisinya seperti itu, apa hubungannya sama kondisi perekonomian kita? Apa sih yang menyebabkan resesi? Apa sih resesi itu? Nah, jadi di sini saya mungkin akan jelaskan sedikit apa itu resesi ekonomi. Saya ambil artikelnya dari kompas.com. Jadi di sini dijelaskan apa sih resesi ekonomi dan apa bedanya dengan depresi ekonomi. Kita lihat ya. Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 minus 5,32%. Ingat ya, pertumbuhan ekonomi minus, berarti ekonomi mengalami penurunan. Jika tren minus tersebut berlangsung hingga kuartal 3 tahun 2020, Indonesia bisa masuk ke jurang resesi ekonomi. Gitu ya. Jadi berapapun angkanya, kalau dia minus 2 kuartal berturut-turut, itu sudah disebut resesi teknikal. Jadi datanya ini akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik, ya pastinya datanya bisa dipercaya. Nanti kita akan lihat hasil kuartal ketiga itu di 5 November 2020. Tapi kalau menurut saya pribadi, sepertinya lebih ke arah minus ya. Masih minus, mungkin minusnya nggak sebesar yang kuartal 2, ini di 5,32%. Mungkin minusnya lebih kecil dari ini, tapi tetap minus. Sehingga itu bisa dibilang Indonesia memasuki resesi teknikal. Kita akan lihat berita selanjutnya dari kompas.com, Indonesia diambang resesi. Apa dampaknya pada masyarakat? Saya nggak akan baca berita ini terlalu lama, kita akan langsung lihat aja. Jadi di sini ada data negara-negara lain yang sudah jatuh ke jurang resesi. Ini kita lihat ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Jadi Amerika Serikat itu sudah mengalami resesi karena kuartal 1-nya sudah minus 5%. Kuartal 2-nya minus 32%. Minus. Nah, ini resesi. Nah, kalau di Indonesia, memang COVID ini masuk ke Indonesia itu di bulan Maret. Sehingga kuartal 1 itu ekonomi masih cenderung berjalan lebih ke arah normal. Jadi kuartal 2 tuh mulai April sampai ke Juni, baru tuh mulai PSBB ketat, masyarakat mengurangi konsumsi, ya udah akhirnya pertumbuhan ekonominya minus. Dan sampai akhir kuartal 3 di bulan September, masyarakat itu masih banyak sekali yang melakukan PSBB, masih banyak banget juga yang menahan pengeluarannya, sehingga diprediksi kuartal ketiga pun masih akan minus. Mudah-mudahan sih kuartal 4 nanti sudah ada peningkatan, mungkin dari yang minus 1 atau minus 2 menjadi positif. Kita lanjut, lihat lagi selanjutnya dari kompas.com lagi, saya mau buka fakta untuk teman-teman bahwa sebetulnya resesi itu pernah terjadi loh di Indonesia. Kita akan lihat beritanya. Kemudian kalau kita lihat ya, di sini Indonesia sendiri pernah mengalami resesi pada 1998. Gimana negara dengan populasi penduduk terbesar di ASEAN ini selama bertahun-tahun mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, tiba-tiba terjun ke jurang krisis ekonomi dengan pertumbuhan yang minus. Itu ya. Dampak resesi ekonomi. Nah, kalau kita langsung skip ya ke paragraf kedua, jadi karena resesi ekonomi, pemerintah itu sampai harus meminta bantuan ke IMF pada Oktober 97. Nah, kemudian dampaknya itu bukan hanya dari sektor financial, bahkan resesi ekonomi ini berlanjut menjadi krisis sosial, kemudian ke krisis politik. Ya, kemudian akhirnya kita semua sama-sama tahu, memaksa Presiden Soeharto harus meletakkan kekuasaannya yang sudah didudukinya sejak tahun 1965. Gitu ya. Kemudian, kan tadi kan udah dibilang tuh,
Kita minjem duit loh, minta bantuan ke IMF. Nah, ya udah pasti utang luar negeri membengkak. Nah, akibat utang luar negeri yang banyak, nilai tukar rupiah akan tertekan. Mulai dari sekitar 4.850 pada tahun 97, meluncur dengan cepat ke level 17.000 pada 22 Januari 98. Bayangin aja, ini peningkatannya 300%, 3 kali lipat. Ya udah, kena deh perusahaan-perusahaan yang punya utang dalam dolar, minjemnya dolarnya dikit, balikinnya harus banyak. Kenapa? Ya karena nilai tukar rupiah yang melemah. Nah, ini adalah salah satu dampak resesi. Oke, kita lanjut ya. Banyak perusahaan bangkrut, pasti. Seperti yang tadi saya bilang. Pasar modal babak belur. Nah, ini yang menarik untuk kita perhatikan. Saat resesi 98, bursa kita, IHSG itu anjlok ke 292 pada 15 September 98. Dari awalnya ya, di awal krisis itu masih di 467. Jadi ini turun hampir 50%. Gitu ya. Jadi ini adalah dampak-dampak negatifnya. Mudah-mudahan kali ini kita nggak nyampe ke sana, kita sudah bisa pulih duluan. Oke, kita lanjut. Sekarang bahas topik yang paling pentingnya. Mungkin topik ini kurang populer ya. Topik ini nggak ngitung harga wajar dan juga nggak bahas pergerakan saham. Tapi menurut saya, topik ini adalah topik terpenting dalam kita berinvestasi. Kalau kemarin memang kita banyak belajar dari skill set, yaitu cara membaca tren, membaca pergerakan harga saham, cara tahu saham itu akan naik, cara ngitung harga wajar, dan lain-lain. Tapi sebetulnya ada satu poin lagi yang cukup penting, yaitu mindset. Gimana kita sebagai investor itu tetap bisa mengambil keputusan yang baik, mengambil keputusan yang benar, supaya kita tetap bisa profit di tengah kondisi pasar seperti ini. Itu ya. Oke, poin yang pertama adalah manfaatkan momentum. Apa tuh Mas Bro maksudnya? Nah, jadi gini. Memang kondisi saat ini pasar saham sedang lesu. Banyak sekali saham-saham yang turun 40%, bahkan 50% kalau dibandingkan dengan akhir tahun 2019. Tapi coba teman-teman ingat. Ada 700 saham di bursa kita. Masa sih nggak ada saham yang bisa naik? Ya kan? Memang betul, pastinya kebanyakan sektor, kebanyakan emiten saham itu akan mengalami penurunan. Kenapa turun bro? Nah gini, contoh ya, kalau saya bahas saham banking. Kenapa saham bank yang selama ini kuat, yang selama ini kita jago-jagokan, ternyata bisa diskon juga loh sampai 30%, 40%. Nah supaya pembahasannya lebih enak, kita akan coba lihat contoh emiten sahamnya. Kita langsung masuk aja ke Yahoo Finance. Kita search contohnya saham bank, yaitu BBRI. Bank BRI. Seperti yang teman-teman tahu ya, saham bank itu di Indonesia sangat populer, di mana emiten-emiten di sektor finance ini, banking ini, terkenal fundamentalnya bagus, pokoknya anti badai deh. Nah, tapi kenyataannya, di tahun 2020 ini, saham-saham bank besar, bahkan seperti Bank BRI pun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nih, teman-teman lihat ya, di awal 2020 nih ya, di Januari, ini sempat menyentuh all-time high-nya di 4.740. Kemudian setelah rame COVID, setelah market crash 2020, langsung tuh terjun sampai ke titik terendahnya itu di sekitar 2170. Bayangin, ini turun lebih dari 50% dari titik tertinggi ke titik terendah. Kemudian apa sih yang menyebabkan seperti ini? Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Jadi sebetulnya cara kerja bank ini tuh sangat simpel. Bank ini tuh seperti penyalur, kita nih punya uang, kita simpen di bank. Nah, nanti uang kita itu akan dikelola oleh bank untuk dipinjamkan ke orang lain atau ke perusahaan lain. Gitu ya. Nantinya orang yang meminjam akan mengembalikan ke bank beserta bayar bunganya. Kemudian sebagian kecil dari bunganya itu akan dikembalikan ke kita, ke pemilik uang, dalam bentuk bunga tabungan seperti yang kita terima setiap bulan. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, saat pandemi seperti ini, usaha itu tidak berjalan dengan baik. Banyak usaha yang bangkrut, banyak usaha yang tutup, sehingga banyak orang yang meminjam itu tidak bisa mengembalikan uang ke bank. Boro-boro ya, bayar bunga. Bahkan mengembalikan pokoknya pun, orang-orang itu kesulitan. Nah, coba deh, kita sekarang akan coba lihat seberapa besar sih laba Bank BRI ini turun. Kita masuk ke Financial, kemudian kita ganti, kita pilih Quarterly. Ini untuk laporan per kuartal. Kalau teman-teman lihat di sini ya, dari kuartal 3 2019, ini total revenue-nya 26 triliun. Kuartal 4 2019, 30 triliun. Kemudian di kuartal 1 turun, jadi 28 triliun.
dan di kuartal 2 turun lagi jadi 21 triliun. Nah, teman-teman kan bisa bayangin nih, dari 30 triliun deh, anggap aja tahun lalu, turun ke 21 triliun, ini tuh sudah turun 30%. So, ya udah, nggak aneh kalau misalkan kita lihat sekarang harga saham Bank BRI pun turun sekitar 30%. Ya, bayangin ya, dari 4.700 sampai sekarang ke 3.160. Teman-teman coba hitung aja, itu kurang lebih 30%. Karena itu adalah respon yang sangat normal, respon yang sangat wajar oleh pasar saham kita. Ya, jadi nggak aneh kalau misalkan harganya turun. Terus, kalau gitu kita harus beli saham apa Mas Bro? Kan tadi Mas Bro bilang manfaatkan momentum. Yes, bener banget, manfaatkan momentum. Di kondisi seperti ini, kalau teman-teman ngikutin ya, ada 3 emiten saham yang geraknya itu cukup gila-gilaan. Emiten sahamnya itu ada di sektor farmasi. Yes, ada 3 emiten saham yang saya pantau. Yang pertama adalah Kimia Farma, KAEF. Harganya sekarang 3.080. Coba kita panjangin chartnya, teman-teman lihat deh, harga sahamnya di awal tahun ini berapa. Lihat ya, tuh, bayangin. Dia ini sempat turun ke 580. Oke, sampai akhirnya naik, sampai sekarang ke angka 3.080. Nah, teman-teman bayangin, dari sekitar 600 deh, anggap aja 600. Ini tuh sudah naik 600%. Sudah naik 6 kali lipat hanya dalam waktu beberapa bulan. Bayangin, coba investasi di mana yang bisa menghasilkan keuntungan 600% dalam waktu beberapa bulan seperti ini. Ini kan mantep banget ya. Nah, ini yang saya namakan manfaatkan momentum. Jadi memang ya, pasti ada kondisi-kondisi tertentu saham-saham yang lain itu akan turun, tapi dari 700 saham di bursa kita, pasti ada deh saham-saham yang akan naik gila-gilaan seperti ini. Nah, ini contoh salah satunya. Itu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lain. Contohnya Indofarma, INAF. Nah, dua-duanya ini sahamnya BUMN. Kalau kita lihat, INAF ini saat ini di 3.140. Coba kita lihat di awal tahun kemarin itu dia di berapa nih. Nah, lihat ya, sama polanya. Sempat turun, sampai ke sini nih, ke harga 400-an. Sekarang di 3.140. Dari 400 ke 3.000. Coba teman-teman bayangin profitnya. Berapa kali lipat tuh? Mungkin 7 atau 8 kali lipat nih kenaikannya. Ya memang, saya juga tidak beli di bawah, tidak jual di atas, tapi saya sempat mengambil profit, sempat memanfaatkan momentum, mendapatkan profit yang lumayan dari saham-saham farmasi. Gitu ya. Momentum seperti ini tidak akan selalu ada, tapi ketika ada, itu akan memberikan keuntungan yang luar biasa untuk kita. Oke, dari bursa kita yang kurang kondusif, kita tinggal pilih aja tuh saham-saham yang bagus dan berpotensi naik. Pasti ada deh pokoknya, jadi kita tuh harus mencari kesempatan dalam kesempitan. Itu ya tips yang pertama. Ya, tapi kalau mungkin teman-teman nonton, harga sahamnya sudah naik tinggi, ya udah deh, nggak apa-apa. Mungkin kita sekarang udah ketinggalan kereta. Ya udah, kalau keretanya udah jalan, udah naik terlalu tinggi, ya udah nggak usah dikejar. Ya, sekarang tugas kita yang paling penting adalah kita harus cari kereta-kereta lain yang belum berangkat. Nah, kita harus baca laporan keuangan, baca pergerakan saham. Nanti kita akan ketemu kereta-kereta yang akan segera jalan. Gitu ya. Gampang kok, simple kok sebenarnya investasi saham ini. Oke, kita lanjut. Tips yang kedua adalah pantau saham-saham yang berfundamental bagus, yang kinerjanya akan kembali bagus, tapi harganya sudah diskon. Gitu ya. Jadi kita manfaatkan krisis untuk ngelihat saham-saham yang bagus tapi sedang dihargai murah. Nah, inilah kenapa pentingnya saya ngajarin teman-teman untuk menghitung harga wajar sebuah saham. Oke, kita akan coba lihat contoh sahamnya. Saya nggak banyak-banyak bahas, saya bahas satu aja, yaitu United Tractors, UNTR. Oke, teman-teman pasti tahu, saham United Tractor ini sudah pernah saya bahas saat itu di video episode 13. Nanti teman-teman bisa cek aja. Saya sudah bahas saham United Tractor ini ketika harganya masih sekitar 16.900 atau 17.000. Memang waktu itu saya sedikit kasih kode untuk teman-teman mantau sahamnya United Tractors. Nih, kita lihat ya. Nah, jadi saham United Tractor ini, jangka panjangnya itu dia sedang downtrend. Waktu itu harga sahamnya sempat di 12 ribuan, kemudian rally sampai menyentuh ke angka hampir 40 ribu. Kemudian dari titik ini, dia turun terus, downtrend, ya karena ini kan salah satu bisnisnya batu bara. Batu bara turun, ya udah harga sahamnya pun ikutan turun.
turun karena market crash ini sempat menyentuh di angka 12.600 titik terendahnya. Nah, kita lihat ya, kita masih pantau. Kalau saya zoom, oke, di sini dia menyentuh angka sekitar 12.600, kemudian naik, turun lagi, kemudian naik, turun lagi sedikit, tapi ini dia membuat higher high. Ya, high-nya di sini lebih tinggi daripada high di sini. High-nya di sini lebih tinggi daripada high-nya di sini. Gitu ya. Nah, waktu saya bikin video itu yang di episode 13 itu, kondisi sahamnya itu sekitar di angka 16.900-an. Kurang lebih di sekitar sini, di Juni 2020. Nah, kenapa saya bahas United Tractor saat itu? Karena saham United Tractor ini sudah menunjukkan tanda-tanda akan segera naik, di mana dia membentuk higher high di sini, dan garis MA-nya mengalami golden cross. Ya, teman-teman kalau belum nonton soal MA dan soal candle, teman-teman nonton dulu di episode 27 dan episode 26. Nanti teman-teman akan lihat gimana saya menganalisa sebuah candle dan menganalisa sebuah pergerakan menggunakan garis moving average. Oke? Jadi di sini sudah mengalami golden cross. So ini adalah signal buy. Kalau teman-teman buy setelah saya ngeluarin video itu, teman-teman akan dapat di harga sekitar 17.000. Di mana kemudian harga sahamnya terus naik sampai menyentuh 25.000, kemudian turun sedikit sampai saat ini di sekitar 22.000. Ya, jadi kalau beli di 17.000, jual di 25.000, itu kan sudah naik 50%. Bayangin ya, belinya Juni, jualnya di bulan Agustus, 2 bulan itu naik 50%, artinya sebulan 25%. Itu kan return yang sangat besar menurut saya. Nah, ini adalah contoh sebuah emiten berfundamental bagus yang diskon, yang turun besar-besaran akibat pandemi ini juga. Jadi sebelum pandemi ini dia di sekitar 20 ribuan, setelah pandemi turun ke 12 ribuan. Tapi karena ini emiten bagus, sehingga nggak susah untuk dia balik lagi ke harga sebelum pandemi, ya di harga 20 ribuan. Ini ya, di sini 20 ribuan, bahkan kemarin itu sempat lebih tinggi loh daripada harga di akhir 2019. Ya, di 25 ribu nih di sini. Nah, ini adalah contoh kesempatan untuk kita. Kemudian kalau teman-teman nanya, saham apa lagi bro yang berpotensi kayak gini? Nih, oke, saya akan coba kasih lihat salah satu contohnya ya, yaitu Bank BNI. Nah, kalau kita lihat di sini, harga saham Bank BNI saat ini di 4.670. Kita akan coba panjangin chartnya, kita lihat. Jadi kemarin itu sebelum COVID, sebelum pandemi, harga Bank BNI ini kurang lebih stabil ya, sideways di angka 7 ribuan. Kemudian saat pandemi, dia turun, sempat menyentuh angka 3 ribuan, kemudian naik sampai sekarang di 4.670. Nah, menurut saya, emiten Bank BNI ini adalah emiten dengan fundamental yang bagus dan kinerjanya pun masih cukup oke. Ya, jadi dengan harga saat ini, menurut saya ini adalah kesempatan untuk kita beli saham Bank BNI di harga yang murah. Karena kalau misalkan kondisinya normal, agak susah nih ngarepin Bank BNI turun ke harga 4 ribuan atau bahkan 3 ribuan. Ya, ini masih saya pantau, mungkin saat ini saya belum entry, saya masih nunggu momen yang paling tepat untuk saya entry. Ya lagi-lagi ini bukan ajakan ya untuk teman-teman. Teman-teman harus ngecek lagi fundamentalnya seperti apa, pergerakannya seperti apa, dan sesuaikan juga dengan trading atau investment plan teman-teman semua. Gitu ya. Jadi intinya kita harus manfaatkan kesempatan ini untuk beli saham-saham bagus di harga yang murah. Oke, kita lanjut. Poin yang ketiga adalah terus belajar. Yes. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mengalami apa yang kita alami saat ini. Beruntung teman-teman kalau saat ini sudah masuk ke pasar modal, mental teman-teman, mindset teman-teman, strategi teman-teman itu benar-benar diuji saat kondisi seperti ini. Ya kalau kondisinya bagus, semua orang beli saham ya bisa gampang lah dapat profit. Tapi kalau kondisinya seperti ini, pasar sedang lesu, itu akan lebih susah untuk kita dapat profit. Tapi orang-orang yang mau terus belajar, saya yakin mereka akan tetap bisa dapat profit meskipun pasarnya sedang lesu seperti saat ini. Itu ya. Jadi manfaatkan mungkin kalau sekarang teman-teman punya waktu luang, teman-teman banyak WFH, work from home, banyak di rumah, teman-teman harus lebih banyak lagi baca buku, harus banyak lagi nonton YouTube, belajar, supaya nanti teman-teman bisa mempunyai strategi investasi yang lebih baik untuk teman-teman mendapatkan keuntungan di pasar saham. Gitu ya.
Nah, nanti ini akan lucu banget kalau teman-teman jadikan ini sebuah cerita ya, sebuah pengalaman yang baik. Teman-teman nanti cerita sama anak atau mungkin cucu. Dulu waktu ayah trading, papa tuh ngeliat IHSG itu turun berhari-hari. Sempat turun puluhan persen dalam satu hari. Ini akan jadi cerita yang lucu ya. Karena menurut saya, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Ya, mungkin ini sekali seumur hidup saya. Jadi, saya akan ingat terus kejadian tahun 2020 ini. Dan akan saya jadikan pelajaran supaya saya bisa jadi trader atau menjadi investor yang lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan setelah pandemi ini selesai, teman-teman bisa dapat profit, mungkin kalau kemarin loss, mudah-mudahan dapat digantikan dengan rezeki yang lain, dan juga dari profit yang akan teman-teman hasilkan di masa yang akan datang. Kurang lebih begitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa menambah wawasan, bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.